kita yang defender. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Tadi kita sudah mendengarkan ya Maria Segaf. Mas Heri sudah bilang, ini upaya terakhir dari Roy Suryo CS untuk masuk ke babak selanjutnya. Kalau dari Bang Andi sendiri melihat gelar perkara khusus ini penting atau enggak? Apalagi kan kalau kita lihat ini Roy Suryo udah menyiapkan 5 striker nih di depan nih. Untuk udah siap hadir. Menyerang begitu kalau main bola. Seperti apa? Ya kalau kita sih biasa-biasa aja. Loh, kok bisa? Ada yang istimewa, ya kan ini kan memberikan informasi kepada mereka gitu. Oke. Hasil kemarin kan ditanyakan metodologinya seperti apa gitu. Ya. Memang yang pertanyaan saya sih begini, apakah ini mereka ini berpekaran mau dijadikan pemberi keterangan pemberi keterangan sebagai ahli pemberi keterangan itu gitu ya. Kalau menurut saya kalau itu ada novum baru yang dirasa memang akan merubah apa dari hasil itu ya, itu kan penyidik yang bisa menilai seperti itu. Ya baru kita sih sekarang ya kita kan ini kan defend, kita nggak pernah jadi striker ini kan. Kita kan selalu kayak namanya penjaga gawang terus gitu kan. Ya, kita melihat aja seperti apa adanya gitu. Yang penting gitu loh, kita harus menerima gitu loh. Jangan taruh, wah tidak sesuai dengan hati nurani dia, udah ngomong lagi, cop-cop lagi di luar kan. Udah gitu press conference lagi, 11.000 triliun saya akan hadir. Nggak taunya ke sebelah. Kan udah dijelasin. Menghadir punawirawan, Bos. Hari ini datang loh, Bang. Nah iya kan bagus nih hari ini datang. Saya bukan biasa ini abang saya ini luar biasa memang. Gajah Mada Girsang, luar biasa. Jadi beliau akan bisa hadir itu, menghadirkan itu artinya sebagai warga negara memang harus hadir. Tapi menarik pernyataan Anda tadi, apakah kemudian nanti akan membawa novum baru atau tidak sih Bang? Apa yang disiapkan untuk esok hari? Karena ini merupakan salah satu momen penting juga kan untuk Anda. Yang jelas kami untuk persiapan gelar perkara khusus ya. Dan untuk hari ini menghadiri undangan klarifikasi di Polda, kita udah persiapkan itu 2 hari 2 malam. Jadi kita sangat serius. Gak weekend dong kemarin? Tidak weekend, apalagi ketemu istri aja enggak. Aduh Bang, jadi siap lahir batin nih berarti. Satu begini loh, kenapa kita serius? Karena katakanlah Rismond CS, Roy dan Tifa dan lain-lain ini serius dalam penegakan ini, bukan lari loh, jangan lupa loh. Mereka serius mengungkapkan ini. Penelitian mereka ini yang saya kasih, yang kita katakan gap kecelah selama ini, mereka mau satukan. Benar nggak asli, benar nggak palsu? Itu saya begitu. Artinya nanti akan ada novum baru, bukti baru yang akan dihadirkan gelar perkara. Pasti banget. Jika diperkenankan waktu yang lama, dia akan mulai dari awal sampai akhir. Rismond akan membuktikan itu, bahwa itu palsu. Itu loh. Sebagai keterangan ahli dalam hal ini? Iya, dia bertindak sebagai ahlinya dok, sesuai dengan profesinya, sebagai keahliannya seperti itu. Tiga orang ini kan hampir sama keahliannya. Satu telematika, satu memang dokter Tifa kan dokter benar-benar medis. Kalau Rismond kan memang digital forensik gitu. Dipadukan. Mereka serius loh. Aku mau kan dihargai. Besok pun kalau di sana hanya datang menonton seperti menonton si Unyil begitu, saya nggak mau. Kita walk out. Dan undangannya udah resmi kok. Silahkan membawa siapapun yang berkepentingan menyelesaikan perkara ini. Kan jelas itu poin 3-nya. Itu nggak boleh dihapus itu. Itu tercatat seluruh dunia. Itu. Sudah siap lahir batin gigi 5 nih, Bung Andi? Gimana Bang Aswan? Ya itu kalau diminta oleh Bareskrim secara resmi, ya itu sah-sah saja. Ada novum baru loh? Ya nggak apa-apa ada novum baru, kalau novum baru itu isinya sama yang kemarin buat apa kan begitu. Ya kalau itu dijelaskan novum baru itu memang akan merubah konstelasi itu gitu kan. Ya monggo-monggo saja, semua kan tergantung dari penyidik, tergantung dari Bareskrim gitu kan. Kita kan taat hukum untuk itu gitu. Yang penting saya katakan tadi, ya kan, jangan membuat kegaduhan lagi dalam arti nggak puas dia keluar press conference. Kan sudah diomongin masalah itu, ya kan. Nah jadi itulah, udah kita guyup dan rukun ya. Kita senang-senang aja lah untuk ini hadapi dengan. Jadi novumnya akan sama atau yang baru nih, Bang Jamada? Kalau hal ini tentu ada yang baru dong ya. Artinya dari perkembangannya tadi itu, mereka tidak berhenti kan. Contoh, jadi ini saya perlu jelaskan juga nih, seolah-olah ada pergeseran objek. Enggak loh. Seolah-olah dari Gajah Mada pindah ke Pramuka, enggak. Itu adalah kesinambungan dari penelitian loh, menyatu itu. Jadi seolah-olah waktu kemarin, objeknya waktu saya di sini kan. Sekarang lokus tempusnya berbeda, itu enggak. Itu penelitian itu menyambung, Sambal sampai Merauke juga bisa. Itu bukan berarti itu lokus tempusnya udah berbeda, enggak. Dulu mungkin Gajah Mada, tapi ternyata Gajah Mada itu berhubungan dengan Pramuka. Nah dibuat di sini, diresmikan di sini. Contohnya kan bisa. Atau di sini, kan bolak-balik. Bukan berarti perpindahan. Itu harus ada buktinya tapi kan Bang, nggak bisa main-main, diketawain ya sama Bung Andi Aswan tadi. Bukan ketahuan, saya senyum. Parah nih Bung, lagi jelasin serius tuh Bung. Kalau ketawa biasa. Biasa kita Bang. Bung Andi ini kan tukang ketawa dari dulu kan gitu kan. Kita harus senyum biar awet muda. Gitu kan.
Itu menurut kami gitu ya. Jadi besok ya hari ini juga kita serius ya menghadiri klarifikasi. Ya cuman kita nanti lihat sikon di sana apakah mereka pun menjawab, namanya klarifikasi. Jika klarifikasi itu artinya itu sesuai nggak laporan ini dengan kejadian yang mereka alami. Jangan lupa loh, tidak ada pemaksaan untuk menjawab. Jangan lupa itu artinya klarifikasi. Di KUHP pun tidak diatur. Tidak diatur. Ini sebenarnya hal yang baru sekali nih. Disebut konvensi barangkali nggak juga gitu. Tapi ini beberapa tahun terakhir ini terjadi di kepolisian. Ini perlu dikelarkan juga nih Prof. Dalam KUH yang baru nanti. Apakah dilembagakan atau tidak gitu loh. Ini dasar hukumnya sangat rawan. Tapi untuk itu pun kita hargai, kita datang. Kalau yang pertama karena koordinasi tidak datang. Tapi kalau hari ini kita udah siap nih. Kita bawa tokoh-tokoh juga hari ini di Polda Metro Jaya. Dan membawa mereka semua. Dan semua yang berkepentingan ikut. Baik. Jadi cukup ramai hari ini Polda Metro Jaya ya. Tapi setelah itu jangan bikin gaduh nggak kalau tadi kata Bang? Oh, sebenarnya gini, saya mau jelaskan ya, tidak pernah kita bikin gaduh loh. Mereka ini adalah ilmuwan loh, hargai loh ya. Mereka ini ya ilmuwan yang sejati. Nengoknya ke sini, Bang. Nengok sini. Jadi begitu ya, rekan Andi ya. Tidak pernah bikin gaduh. Jadi jangan nanti di framing lagi nih bikin gaduh. Sebenarnya yang bikin gaduh siapa? Saya boleh taruhan nih. Lihat aja polling di masyarakat, yang bikin gaduh siapa? Jadi saya nggak boleh jelaskan di sini, tapi udahlah kita lihat sendiri kan. Banyak polling sekarang apa? Presentasinya rata-rata mendukung kita. Ya, itu tidak perlu dijelaskan di sini. Tapi kita tahu sendiri masyarakat. Jadi artinya yang bikin gaduh siapa? Oke. Gitu. Siapa Respon Bang singkat Andi? Bang Andi. Ya kan kita bisa melihat lah ya. Di mana kemarin tanggal 5 itu kan ada apa namanya kayak FGD mereka itu kan. Menyusun strategi-strategi itu kan. Ada statement mengatakan gitu, kita walk out dan kita press conference gitu loh. Ya kan kita siapkanlah senjata-senjatanya itu. Ya kan saya bilang bagaimana ini? Artinya apa? Memang sudah mempersiapkan itu gitu loh. Kalau kita bicara kegaduhan-kegaduhan itu kan selama kan gitu. Coba, ya kan mau diundang 11.000 triliun saya akan siap hadir gitu kan. Nggak taunya tapi ada tapinya gitu loh. Menurut pengacara kami ya kita sangat lebih menghormati pengacara pada kepolisian, lembaga kepolisian. Ya kan hadirlah ke grup sebelah yang sama-sama satu kolam. Tapi hari ini hadir Bang katanya Bang. Itulah saya bilang saya bersyukur sekali karena Abang Da ini berani untuk ya membujuk mereka untuk hadir. Tapi menarik kalau tadi dibahas soal novum baru katanya sudah pasti ada, sudah lakukan penelitian jelas. Tapi mungkin nggak sih ini kemudian dihadirkan pada saat gelar perkara khusus, Ferry? Iya. Ini yang harus kita hati-hati ya, mana yang masuk ke ranah pengadilan, mana yang masuk dalam lingkup gelar perkara. Ya kita harapkan agar ini jadi juga momentum bagi penegakan hukum yang lain. Jangan sampai nanti hanya khusus di kasus ini berbeda, di kasus yang lain berbeda lagi. Kalau saya lebih menekankan hal itu. Jangan sampai kita nanganin kasus ini dari sebelum berewokan. Jadi sekarang berewokan ini masih bicara hal-hal hukum acara yang seharusnya sudah jelas permainannya begitu ya. Tapi bayangan saya begini, jangan sampai ya pihak-pihak yang diundang nanti itu terbatas sekali. Padahal kalau kita tarik kasus ini dari awal, ini kan masalahnya ijazah. Maka akan berkaitan dengan instansi mana yang berhak mengeluarkan hal itu. Nah saya nggak tahu dalam bayangan pemikiran ataupun nuansa kebatinan dari Bareskrim misalnya, apakah akan dihadirkan pihak yang punya kewenangan otoritas untuk mengeluarkan ijazah tadi. Kita nggak usah sebut UGM ya, tapi UGM apakah perlu? Sudah disebut ya. Itu dia masalahnya. Karena itu yang saya bilang kan, harusnya perlu untuk diundang. Oke. Terlepas dari kemudian hanya mendengarkan dan lain sebagainya untuk memperkuat bahwa memang ini sudah diklarifikasi kemanapun. Sehingga tadi benang merah dalam perkara ini terlihat jelas. Jangan sama juga seperti yang sebelumnya. Ya gitu betul, jangan sampai samar tadi bahwa ini hanya berdiri antara kubunya Bang Roy Suryo dan kawan-kawan versus Pak Jokowi tadi. Padahal ada penengahnya tadi ya, minimal ada milestone-nya untuk kemudian kita mengatakan bahwa ini sudah diklarifikasi ke semua pihak kok. Ya termasuk pihak yang otoritas yang mengeluarkan ijazah tersebut. Terlepas dari tadi apakah kemudian mekanismenya nanti akan terjadi saling tanya jawab atau hanya dari satu arah saja yang selama ini sepertinya begitu kan gitu. Nah, mudah-mudahan kalau kasus ini kemudian mengubah tatanan gelar perkara yang pernah kita alami, ya saya berterima kasih sekali. Dan ini harus dilakukan bukan hanya untuk kasus Pak Jokowi yang kita minta, tapi untuk semua kasus ketika diajukan gelar perkara. Tapi yang pasti akan menjadi
agak kesulitan bagi seorang penyidik karena ini akan jadi PR berat ketika gelar perkara itu bisa jadi dua arah dan akan lingkup batasannya akan semakin menurut saya agak tidak jelas begitu ya, garis demarkasi batas suci antara pengadilan dan sebelum pengadilan. Nah itu dia, jadi memang masih abu-abu nih ya dimungkinkan atau tidak, tapi nampaknya Bung Jahmada dan kawan-kawan sudah mempersiapkan berbagai strateginya ya. Tapi mohon maaf waktu kita singkat nih Itu dia, sebenarnya masih panas ya. Masih belum puas. Itu baru gigi 1. Gigi satu. Kita tahan dulu gigi 2, 3, 4-nya Bung Andi. 4-5-nya nggak Terima gas kasih lagi. banyak waktu yang bersama kami Bung Andi. Keluar lagi bahasa Jepang kan. Itu Apa tuh? dia, Bas. Pusing lagi dia ntar. Terima kasih Bung Andi, Bang Jahmada, terima kasih Mas Heri atas waktu bersama kami di Yang hadir Sudah. pagi hari ini. Apa kabar, Rizky, Apa kabar pagi? Indonesia pagi?